Chu Feng berharap unicorn yang menelan langit akan bangun. Namun kenyataannya tidak ada tanggapan. Tak berdaya, Chu Feng hanya bisa terus menunggu, sedangkan untuk meningkatkan budidayanya, ia masih harus mengandalkan dirinya sendiri. Jadi, kemana selanjutnya? Tanya Ziling. Pergi ke Laut Abadi dan Tianhe dulu, kata Chu Feng. Bukankah kamu mengatakan bahwa masih ada tempat yang ingin kamu kunjungi di Zhuo Tianhe? Ziling menanyakan hal ini, dia bahkan tertawa, dan dia bereaksi, oh, ngomong-ngomong, lagi pula, 7 alam penguasa istana juga telah memperoleh petunjuk. Dia mungkin sudah mengambil tindakan. Dia benar-benar tidak bisa menunda. Ini yang pertama, dan ada juga yang kedua. Kata Chu Feng. Apa yang kedua? Ziling bertanya. Saya ingin menjelajahi beberapa tempat yang belum pernah saya sentuh sebelumnya karena saya merasa seiring bertambahnya usia, saya mungkin bisa mendapatkan sesuatu dari tempat-tempat itu. Tetapi perjalanan ke Gunung Yuanhai menyadarkan saya bahwa ada beberapa tempat yang tersembunyi, keberadaan di Zhuo Tianhe. Itu bukanlah sesuatu yang dapat saya capai dengan tingkat kultivasi saya saat ini. Untungnya, klan iblis 3 orang suci memiliki hubungan dengan ayah saya dan tidak memiliki niat buruk terhadap kami. Tetapi jika ada keberadaan kuat seperti itu yang disembunyikan di tempat lain, mereka akan memiliki pengaruh pada kita. Di mana kebenciannya? Tanya Chu Feng. Memang, Ziling memahami kekhawatiran Chu Feng, dan dia setuju dengan kekhawatiran Chu Feng. Setelah itu, Chu Feng dan yang lainnya menemukan Master Sekte Wolong dan menyatakan niat mereka untuk pergi. Segera setelah itu, Wen Sue ditemukan kembali. Wen Sue, aku tidak akan berbicara berputar-putar. Perjalanan kita adalah untuk bersaing dengan rumah suci 7 alam untuk hal-hal yang mengancam jiwa. Jadi, kamu harus memikirkan dengan hati-hati apakah akan pergi bersama. Chu Feng berkata pada Wen Sue. Adik laki-laki Chu Feng, meremehkan orang, apakah aku, Wen Sue, tampaknya takut mati. Wen Sue meringkuk mulutnya dan menunjuk ke wajah kecilnya dengan jari kelingkingnya. Dia sepertinya ingin mengekspresikan kepercayaan diri dan keberaniannya. Namun yang terlihat di pipi putih bersih itu hanyalah keindahan dan kelucuan. Kalau begitu, ayo berangkat. Chu Feng membawa Ziling dan Wen Sue dan berangkat ke Laut Abadi dan Tianhe. Dalam perjalanan, Ziling dan Wen Sue akan berlatih. Chu Feng juga tidak menganggur, dia akan menggunakan semua barang yang dia peroleh dari Presiden Kamar Dagang Prajurit yang mungkin bisa membantu pemulihan Dandan. Dan untuk memunculkan keefektifan harta karun ini, Chu Feng juga menghabiskan waktu menggunakan teknik formasi untuk mendukungnya. Hanya saja hasilnya minim. Situasi Dandan membuat Chu Feng merasa semakin merepotkan. Tampaknya metode apapun tidak berpengaruh. Namun untungnya, meski telur tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda pemulihan, namun kondisinya tidak terus memburuk. Mengenai Dandan, Chu Feng benar-benar tidak dapat berbuat apa-apa saat ini dan hanya dapat mencari cara lain. Setelah perjalanan panjang, Chu Feng tiba di alam atas Laut Abadi dan Tianhe. Disinilah salah satu fragmen kuncinya berada. Chu Feng tidak menghubungi Xianhai Xiaoyu dan Xiao Yuer. Chu Feng merasa harus menyelesaikan urusannya sendiri semaksimal mungkin agar tidak menimbulkan masalah bagi mereka. Terlebih lagi, Istana Suci 7 Alam harus terlibat dalam masalah ini. Chu Feng mengetahui lokasi spesifik dari kunci tersebut, tetapi dia tidak melalui susunan teleportasi dan langsung mencapai lokasi-lokasi tersebut. Dia khawatir Istana Suci 7 Alam telah mengirim orang, dan mereka harus bertindak secara rahasia dan berhati-hati. Namun dibandingkan dengan kehati-hatian Chu Feng dan Ziling, Wen Sue tampak sangat santai. Setelah berjalan keluar dari susunan teleportasi, Wen Sue meregangkan tubuh dan kemudian melihat sekeliling dengan penuh harap. Tanpa melihat ke tanah,
dia terbang ke udara. Setelah melihatnya dengan cermat, dia kecewa dan menanyakan gadis itu. Xianhai Tianhe ini terasa tidak berbeda dengan Zhuo Tianhe. Masih ada perbedaan, kata Chu Feng. Apa bedanya? Wen Sue bertanya. Para pembudidaya seni bela diri di sini secara keseluruhan jauh lebih kuat daripada Zhuo Tianhe. Lebih baik tetap bersikap rendah hati di sini dan berusaha untuk tidak menimbulkan masalah, kata Chu Feng. Kalau begitu jika aku menimbulkan masalah, akankah saudara muda Chu Feng melindungiku? Wen Sue bertanya sambil tersenyum, tetapi senyumannya agak ambigu. Jika seseorang mengganggumu, secara alami aku akan membantumu. Tapi kalau kamu main-main dengan orang lain, atasi sendiri. Aku, yang membantu manajer, bukan pengantin wanita. Kata Chu Feng. Bagaimana jika itu kakak senior Ziling? Wen Sue bertanya. Tentu saja Ziling ingin membantu. Kata Chu Feng. Kamu membantunya ketika dia memprovokasi orang lain. Wen Sue bertanya. Tentu saja, Chu Feng menjawab dengan cukup sederhana, tanpa ragu-ragu. Tadi kamu bilang kamu akan membantu manajer atau tidak pengantin wanita, itu standar ganda. Wen Sue menyilangkan tangannya, menatap Chu Feng dengan tatapan kosong, dan memiringkan wajah kecilnya ke samping. Ziling berbeda, kata Chu Feng. Apa bedanya? Bukankah mereka semua berasal dari sekte yang sama? Wen Sue bertanya. Kau tahu, Ziling bukan hanya teman sekelas, dia juga kekasihku. Kata Chu Feng. Oh, aku mengerti, itu artinya jika aku menjadi kekasihmu, kamu akan membantuku tanpa syarat. Setelah mengatakan ini, Wen Sue langsung menatap Ziling. Oh, aku cepat bicara. Kakak perempuan Ziling tidak akan marah, kan? Aku tahu kamu bercanda. Ekspresi Ziling tenang dan murah hati. Sebaliknya, Wen Sue menyipitkan matanya, lalu bagaimana jika aku tidak bercanda? Ekspresi Ziling membeku sesaat, dan kemudian dia menunjukkan senyuman tipis, itu tergantung pada kemampuan saudari junior Wen Sue. Saya tidak peduli siapa yang disukai saudara Chu Feng. Dengan serius, Wen Sue bertanya. Tentu saja, Ziling memiliki ekspresi setuju. Di wajahnya, keduanya saling memandang tanpa berkedip. Tatapan ini berlangsung sesaat. Suasana menjadi halus. Chu Feng tidak menyela. Dia tahu bahwa Wen Sue sedang mempermainkan mentalitas Ziling, tapi hal semacam ini, sebaliknya, dia seharusnya tidak membantu. Dia merasa Ziling bisa mengatasinya. Jika dia membuka mulutnya, dia akan terlihat terlalu banyak bicara. Oh, mereka semua bilang itu lelucon, kenapa kakak muda Ziling menjawab begitu serius? Sedangkan aku selalu bijaksana, jadi aku tidak akan mengganggu duniamu. Kembalilah dan bermainlah denganmu lagi. Wen Sue menunjukkan senyuman yang sangat cerah. Tapi setelah dia selesai berbicara, ruang di sekitarnya sedikit bergetar, dan saat berikutnya dia menghilang. Melihat ini, Ziling buru-buru naik ke udara dan sampai ke tempat Wen Sue sebelumnya. Melihat sekeliling, Ziling sedikit bingung. Dia bisa merasakan sisa nafas Wen Sue, tapi tidak bisa melihat jejak Wen Sue. Berhenti mencari, dia sudah pergi. Dibandingkan dengan Ziling, Chu Feng tidak gugup sama sekali. Saudara Chu Feng, apakah kita telah tertipu? Dia sama sekali tidak ingin pergi bersama kita. Dia hanya ingin meninggalkan guru, kan? Ziling terbang ke bawah dan bertanya. Pokoknya, itu disetujui oleh pemimpin sekte. Jika dia ingin pergi, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Sebenarnya, menurutku bagus kalau dia tidak ada di sini, kalau tidak, akan sangat merepotkan. Kata Chu Feng. Tidak, itu karena dia baru saja pergi dan aku tidak punya kesempatan untuk mengejarnya. Dia pasti menyembunyikan sesuatu. Kata Ziling. Dia baru saja pergi, dan dia sudah menyiapkan metode
Tapi dia memiliki sesuatu yang disembunyikan jika dia memiliki metode seperti itu. Tapi itu normal. Dia tidak sederhana pada awalnya. Dia sama sekali bukan junior biasa, tapi monster tua yang telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak dapat disimpulkan dari junior normal, baik dalam hal perilaku mental atau kecepatan kultivasi. Kata Chu Feng. Chu Feng sudah bersiap untuk Wen Sui. Bagaimanapun, dia tahu bahwa gadis itu tidak sederhana. Lupakan, abaikan dia, ayo berbisnis. Tapi, memikirkan hal ini, Ziling tiba-tiba menunjukkan kekhawatiran, saudara Chu Feng, Wen Sui, seharusnya tidak mencari perlindungan di Istana Suci Tujuh Alam, kan? Mendengar ini, Chu Feng juga sedikit mengernyit. Makhluk seperti Wen Sui seharusnya haus akan kekuasaan. Istana Suci Tujuh Alam adalah yang terkuat di dunia seni bela diri yang luas saat ini. Jika Wen Sui benar-benar tidak bermoral, kemungkinan ini tidak dapat dikesampingkan.